Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya Diki Robinsa, yang pada kali ini saya akan menyajikan tugas latihan mandiri saya yang terakhir atau yang keenam dari seri Semangat Guru Kemampuan Non-Teknis dalam Adaptasi Teknologi, yaitu pengimbasan. Untuk tahapan-tahapannya, tahap pertama, peserta mendaftar di portal Guru Belajar Berbagi. Tahap kedua, peserta mengikuti pelatihan yang terdiri dari 6 pelajaran. Dan tahap ketiga, peserta mendapatkan sertifikat setelah mengerjakan semua tugas dan kuis dengan total 32 jam pelajaran. Dan di setiap pelajaran, peserta akan melakukan alur yang sama, yaitu peserta menyelesaikan tes pra-penilaian di portal daring Guru Belajar dan Berbagi. Yang kedua, peserta belajar dari pemaparan para trainer. Yang ketiga, peserta mengerjakan penilaian tengah dan diberikan tugas untuk belajar mandiri. Yang keempat, setelah mengerjakan tugas, peserta mengerjakan kuis penilaian akhir. Dan yang terakhir, peserta kembali mengerjakan alur yang sama untuk pelajaran berikutnya, sampai total mengerjakan 6 pelajaran. Berikut langkah-langkah untuk mengikuti pelatihan seri Semangat Guru Kemampuan Non-Teknis dalam Adaptasi Teknologi adalah sebagai berikut. Nasib akan berubah, pedih dan sakit di saat ini kan terlupa. Mulai sekarang ambil langkah dan berpacu. Awal pelan dengan tekad, pastikan maju. Berikut adalah tujuan serta 6 pembelajaran yang akan kita jalani selama kegiatan pelatihan. Dan tujuan dari seri pembelajaran ini adalah yang pertama, akselerasi teknologi dunia pendidikan sedang berlangsung. Ini adalah program pembelajaran yang dirancang untuk memberikan pembekalan kemampuan non-teknis bagi para guru dalam proses adaptasi teknologi pendidikan yang terus berjalan. Yang kedua, mengintegrasikan teknologi dan kemampuan non-teknis ke dalam kelas dapat menginspirasi kolaborasi, komunikasi, pemikiran kritis, dan kreativitas, sehingga hasil kegiatan belajar lebih jitu dan berdampak besar. Adapun susunan course 6 pelajaran dalam seri pembelajaran ini yaitu yang pertama, resilience atau tangguh dan teknologi. Yang kedua, critical thinking atau berpikir kritis dan teknologi. Yang ketiga, creativity, konten dan teknik penceritaan. Yang keempat, communication, komunikasi efektif. Yang kelima, empower teacher, penerapan kelas campuran. Dan yang terakhir, collaboration atau kolaborasi dan dampak. Pelajaran yang pertama yaitu resiliensi, tangguh dan teknologi. Apa itu resiliensi? Resiliensi adalah kemampuan seseorang untuk bangkit kembali ketika mengalami desakan mundur atau bahkan kegagalan. Kerangka SEMR adalah kerangka untuk mengidentifikasi tingkat kematangan Anda dalam penerapan teknologi dalam pembelajaran. Nama kerangka SEMR diambil dari nama 4 tingkat kematangan pemanfaatan teknologi, yaitu dari tingkat paling pemula hingga ke tingkat paling mahir. Substitution, augmentation, modification, and redefinition. Pelajaran kedua yaitu critical thinking, berpikir kritis, dan teknologi. Dalam pelatihan ini, kita menggunakan definisi berpikir kritis yang dirumuskan oleh Brooke Noel Moore dan Richard Parker, ilmuwan psikologi peneliti berpikir kritis. Moore and Parker mendefinisikan berpikir kritis sebagai berikut. Keputusan seseorang yang penuh sadar dan hati-hati untuk menerima, menolak,
atau menangguhkan penilaian terhadap suatu lain dan derajat keyakinannya dalam ia menerima atau menolak klaim tersebut. Pelajaran ketiga, creativity, konten dan teknik. Kemampuan bercerita yaitu kesanggupan atau kekuatan yang dimiliki oleh individu untuk menyampaikan gagasan atau ide secara lisan maupun tulisan yang mengisahkan tentang perbuatan, pengalaman, atau kejadian. Sedangkan konten adalah segala bentuk komunikasi, terutama audiovisual, yang berisi sebuah informasi, hiburan, atau ajakan. Pelajaran keempat, communication. Komunikasi efektif. Komunikasi yang efektif adalah proses pertukaran ide, pemikiran, pengetahuan, dan informasi yang disajikan dengan cara yang paling dipahami oleh penerima, sehingga tujuan dapat terpenuhi dengan sebaik mungkin. Pelajaran kelima, empowered teacher. Penerapan kelas campuran. Kelas campuran adalah kelas yang melakukan pembelajaran campuran, sehingga murid mendapatkan pengalaman belajar yang optimal. Dengan mengadaptasi konsep dari Kathleen R. Carter dengan kawan tahun 2017, maka Bukit Setiawan tahun 2021 mendefinisikan pembelajaran campuran atau blended learning sebagai program pendidikan yang memfasilitasi murid belajar dengan memenuhi 4 ciri ini. Itu yang pertama, setidaknya mengikuti pembelajaran asinkron yang membutuhkan murid mereka mengatur waktu, tempat, alur, dan tempo belajarnya. Yang kedua, setidaknya mengikuti pembelajaran sinkron dengan pembimbingnya guru pada suatu waktu dengan moda belajar tertentu. Yang ketiga, menghubungkan beragam modalitas program atau mata pelajaran menjadi suatu pengalaman belajar terintegrasi. Dan yang terakhir, membantu murid menjadi pelajar merdeka belajar atau komitmen pada tujuan mandiri, pada cara dan reflektif dalam mencapai sasaran belajar yang disepakatinya. Untuk pelajaran yang terakhir yaitu collaboration, kolaborasi dan dampak adalah kemampuan non-teknis dengan berkolaborasi dan memaksimalkan semua sumber daya, aset, kekuatan, potensi, dan kompetensi yang ada pada diri sendiri dan lingkungan sekitar sebagai usaha bersama demi meningkatkan layanan pembelajaran kepada peserta didik sehingga kualitas pendidik Indonesia semakin maju. Terutama lagu musik video kolaborasi saya dengan Demikian persembahan dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam belajar semangat guru.